Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bersama-sama untuk hadir. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pada pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita pun berharap apa yang kita amalkan dari amal soleh ini semoga menjadi catatan amal soleh yang kelak akan menambah beratnya timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya tentang al-mamnu' al-hidayah, golongan orang-orang yang terusir dari hidayah. Nah, di antara sebab-sebab orang terhalang untuk mendapat hidayah itu, yang pertama adalah al-'as, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini golongan pertama, orang-orang yang terhalang untuk mendapat hidayah, yaitu al-'asi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalimat ini menunjukkan, memberikan sebuah pengertian bahwa maksiat itu memiliki pengaruh yang tidak baik. Maksiat memiliki pengaruh yang tidak
Baik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, fama yang bagi an yu'lam anna dunuba wal ma'asiyah tadur. Termasuk perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim, ya, termasuk perkara yang harus diketahui seorang muslim adalah apa? Hendaknya dia sadar bahwa annad dunuba, bahwasanya dosa, wal ma'asiyah, dan maksiat itu tadurru, memiliki bahaya, menimbulkan bahaya, menimbulkan mudarat. Ini perkara yang harus diketahui. Kenapa kok ada istilah harus diketahui? Karena banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak ngerti efek dari sebuah perbuatan maksiat. Ya. Nah, jadi salah satu perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim itu adalah dosa dan maksiat itu bisa menimbulkan mudarat. Ini harus tahu. Lalu beliau mengatakan, anna dororoha fil qalbi, ya, bahaya atau mudaratnya maksiat bagi hati, mudaratnya maksiat bagi hati itu kadororisamum fil abdan, seperti mudarat atau bahaya yang ditimbulkan oleh racun kepada badan. Nah, Masya Allah. Jadi pengaruhnya maksiat kepada hati ibarat apa? Bahaya maksiat kepada hati ibarat seperti bahayanya racun yang menimpa pada badan. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar, adapun bahaya yang ditimbulkan, mudarat yang ditimbulkan memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Bahaya yang ditimbulkan itu tidak sama antara maksiat yang satu dengan maksiat yang lain. Ini kemarin waktu ada yang nanya, pagi-pagi kita ngaji di salah satu majelis, Ustaz, mohon nasihat. Saya setiap hari selalu berdoa, minta tolong kepada Allah supaya ketaatan saya bisa meningkat, seperti baca Quran, seperti sholat sunnah, atau kebaikan-kebaikan yang lain, sedekah gitu. Saya selalu berdoa kepada Allah. Namun tidak pernah tercapai. Tidak pernah tercapai. Bacaan Quran saya nggak nambah-nambah. Ya sholat sunnah saya
ya jarang bisa melakukan. Padahal saya sudah berdoa bersungguh-sungguh ingin melakukan itu. Terus kalau malam juga begitu. Saya kepingin sholat tahajud. Saya setel alarm. Ya, saya tidurnya juga nggak terlalu malam. Saya ingin sholat malam itu. Namun selalu gagal. Apa sebabnya? Nah, kalau kita pakai kacamata ulama, tidak ada lain kemungkinan adanya maksiat yang belum bisa ditinggalkan. Dievaluasi. Jadi kemungkinan besar adanya maksiat yang belum bisa ditinggalkan. Itu pengaruh. Jadi pengaruhnya maksiat kepada hati itu seperti racun kepada batu, bertingkat-tingkat, beda-beda. Tapi yang jelas itu menimbulkan bahaya, menimbulkan mudarat. Setiap maksiat begitu. Nah, sekarang setiap racun itu menimbulkan bahaya apa enggak? Iya. Makanya kalau kita senang pada maksiat, itu tandanya kita nggak mau berpikir. Kalau mau berpikir nggak mungkin. Nah, seperti sekarang kalau ibu dikasih 2 minuman gelas, yang satu es degan, yang satu racun, milih mana? Kalau milih racun, berarti kayaknya punya hutang nggak bisa nyaur itu. Nah, itu putus asa. Ya. Sebab kalau mikir, gak mungkin mikir nyaur. Apa mikir milih? Mikir gak mungkin milih racun. Karena dia mikir, setiap saya minum racun, pasti keracunan. Kalau gak sakit, pingsan atau bahkan mati. Itu mikir namanya. Maksiat itu seperti itu. Memiliki pengaruh yang sangat besar kepada hati. Nah, sekarang akan kita lihat, ya, ini maksiat itu pengaruhnya bukan cuma pribadi saja loh. Maksiat itu kepada badan, kepada hati, kepada pribadi atau umat. Makanya ada kalanya mudaratnya itu merata. Dikasih mudarat yang merata. Seperti maksiat apa? Maksiat musik. Itu banyak yang nggak ngerti. Banyak yang nggak tahu bahwa perkara tersebut menimbulkan maksiat yang sangat besar. Menimbulkan maksiat yang sangat besar. Seperti apa Ibu? Ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi, kemudian dihujani dengan batu. Itu diantaranya apa? Pengaruh dari maksiat yang namanya bidu wanita ini. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis itu Nabi menyebutkan, ya seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, fi hadhil umat ini khasbun wa maskun wa wadfun. Umat ini akan ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi, ada yang dihujani dengan batu, ada yang dirubah bentuknya wajahnya oleh Allah. Masya Allah, ditenggelamkan ke dalam
bumi dihujani dengan batu, kemudian wajahnya dirubah wajahnya. Maka ada salah seorang dari kaum muslimin bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa matadaka, kapan peristiwa itu terjadi? Ya, ini mengerikan. Kalau sampai ada hujan batu, kemudian orang ditenggelamkan ke dalam, dibenamkan di dalam bumi, dan ditambah lagi wajah-wajah mereka dirubah menjadi seburuk-buruk wajah. Lagi saking takutnya, sahabat bertanya kepada Nabi, wala tadaka, kapan peristiwa itu terjadi? Apa kata Nabi? Simak. Pertama, idza dhaharatil qainah, apabila bidu wanita bertebaran. Nang saiki sampean ana acara twitik meneh gak ngundang bidu wanita ya gak penak. Wong benakno genteng meneh ya ngundang biduan. Watuk ngundang biduan, sliliten ngundang biduan. Gimana? Maksiatnya besar. Terbukanya aurat. Ya, kemudian bapak-bapak bisa terlibat di situ. Ya kan? Nah, bapak-bapak bisa mengelilingi bidu wanita ini. Tawaf di situ. Sambil bawa uang sedekah jariyah kepada bidu wanita. Apa namanya, Bu? Nah, itu sampai disapal. Ini maksiat besar. Ini kata Nabi SAW, apabila bidu wanita bertebaran, sampai tinggali sponsor apa saja pasti melibatkan bidu wanita. Dodol sepeda motor, gimana? Dodol rokok, dodol korek, sponsor kerating day. Mari kita dodol sayur kalau bisa. Warkop sakniki niku gitu semua. Saya kalau ngaji ke Juanda, baik Juanda dalam maupun Juanda kota itu wis kados ngoten sedanten. Bypass itu enggal itu arah terminal Juanda 1 ya. Wah itu gitu semua warungnya itu. Terdengar dari jalan raya itu kuaran kiri Pak itu. Untuk memancing pembeli dan pelanggan, dipasang bidu wanita. Jadi bukan penyanyinya laki-laki, bukan. Gak payu. Ada yang menyanyi berngosem ini dan payu. Oh itu sepanjang jalan, Bu, sepanjang jalan. Masya Allah. Begitu pula yang dalam sawah itu, Arandamansi itu, nah itu blek nih Pak. Warung-warung, jalanan saya kalau mau ngaji di situ, bidu wanita semua. Lingkar timur masuk ke utara, arah pondok apa itu? Al-Fatah. Itu warung semua sekarang kanan kiri. Dulu sepi sunyi, sekarang sangat ramai banget. Saking ramai ini gak sepi wong. Ya, bukan warungnya saja, saksiatnya juga ramai. Middohiratil qainat. Ya, menikahkan anak, undang bidu wanita, khitankan anak, bidu wanita. Ya kan? Jadi saat ini masyarakat itu pinter. Jadi gawe panggung,
ngundang bidu wanita dulu, kemudian lainnya pengajian. Jadi memenuhi semua pihak, memenuhi semua pihak. Ini yang pertama kata Nabi, yang mancing datangnya bencana idza dharatil qainat, apabila bidu wanita sudah tersebar. Yang kedua, wal ma'azif, musik. Musik. Loh Ustaz, ada Ustaz menghalalkan loh. Nah, saiki Nabi mengharamkan, Ustaz menghalalkan, pun mau dipilih. Kalau Nabi mengharamkan, ada Ustaz menghalalkan. Yo gimana kok? Kita nggak maksa kok. Cuma Nabi mengharamkan. Ya, kecuali rebana. Nah, rebana dulu itu ditabuh dalam dua versi, dua momen. Momen pertama pernikahan. Momen kedua hari raya. Hari raya. Dan yang memainkan rebana ini anak gadis-gadis kecil. Nah, sing gede-gede. Kalau dulu anak-anak ini, lah sekarang mak-mak ini. Yes. Dengan alasan apa? Baca sholawat. Sampeyan rungokno sing temen, sholawate sing ndi? Sholawate sing ndi? Iku syair semua yang dibaca. Nah, saiki maca syair dihukumi maca sholawat. Karena syairnya mengandung sholawat. Nah, ini terjebak kemeriku, Pak. Terjebak kemeriku. Akhirnya sambil sholawatan, sambil dangdutan. Nah, ngoten niku ya nopo. Bersolawat kepada Nabi sambil bergoyang pinggul. Wong doa iku harus tadarruan wa khufyah. DP merendahkan diri, tadarruk, takut kepada Allah itu doa. Bukan malah dengan berlenggak-lenggok. Dek sakniki niku damel irama. Aduh ya Allah, ngeri saya lihat. Ana sing irama layar tancep. Perahu layar, walang kekek. Ngoten niku kula guyoni tak lakono unyil ngamuk. Sing niku lho. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaihi. Ya Rabbi asoh. Ya lagi. Unyil usrok lah gitu. Wis gak karu-karuan sakniki niku. Dihalalkan segala macam cara. Nah niki ngundang murkane Gusti Allah. Ngundang murkane Gusti. Itu yang kedua kata Nabi. Yang mengundang bencana itu adalah tersebarnya musik. Yang ketiga, wasuribatil khumur, minum khamar. Minum khamar. Sekarang kita lihat pengaruh maksiat kepada hati. Disebutkan kali Imam Ibnu Katsir ada sekitar 40 bahaya. Sekitar 40 lebih bahaya yang ditimbulkan oleh maksiat ke dalam hati. Pertama,
minha hirmanil ilm. Di antara bahaya maksiat dan dosa adalah terhalangnya ilmu. Terhalangnya ilmu. Ya. Kok bisa demikian? Disebutkan oleh beliau, fa innal ilma nurun yukdafullahu fil qalbi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah apa? Cahaya. Yukdafullahu fil qalbi, yang Allah masukkan ke dalam hati, yang Allah resapkan ke dalam hati. Nah, kalau ilmu sudah dimasukkan Allah ke dalam hati dan meresap, itu menghasilkan hidayah taufik. Menghasilkan apa, Bu? Hidayah taufik. Kalau sudah hidayah taufik masuk ke dalam hati, ini luar biasa. Menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang punya ilmu itu memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa takut kepada dosa. Itu buah yang sangat jelas, keutamaan yang sangat jelas, yang tidak bisa tidak, artinya pasti. Kalau jaya ilmu Allah masukkan ke dalam hati, menghasilkan taufik ke dalam hatinya. Kalau sudah taufik sudah didapat di dalam hati, melahirkan khasyatullah yang kemarin sudah kita bahas. Ilmu yang bermanfaat menghasilkan apa? Khasyatullah, menghasilkan rasa takut kepada Ibu. Coba sekarang kalau ada orang punya rasa takut kepada dosa, sifat-sifat yang muncul apa? Sifat-sifat yang muncul apa? Rasa takut kepada Allah muncul, sudah dimiliki, dia nggak berani melakukan maksiat. Nah, takut kepada dosa, takut kepada azab, takut kepada Allah, itu hasilnya apabila cahaya ilmu Allah masukkan ke dalam hati, melahirkan sifat itu. Lah kalau rasa takut sudah muncul, sifat apa yang muncul lagi? Hati-hati, ngomong itu dipikir, ya, gak syukur muni. Makanya orang-orang yang masih berani mengkonsumsi yang haram-haram ini, ya, ini lagi di mana-mana, lagi rentenir ini. Perkreditan, pergadaian full sekarang di mana-mana. Padahal itu dosa besar. Hati-hati loh ya. Saya, Ibu kalau mau berjalan, kalau mau dari mulai Sari Rogo, tahu Sari Rogo? Nah, itu arah Sukodono. Nanti jenengan lihat pertokoan yang paling banyak di situ penggadaian. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan antusias masyarakat hidup dalam masalah riba. Ini tinggal nunggu kokotnya dunia saja. Kalau sudah riba itu sudah dosanya tak karu-karu. Kenapa, Bu? Pemakan riba itu dosanya lebih besar daripada memakan hasil berpelacur. Nanti dibuka di dalam kitab Nailul Autor. Ya, Masya Allah.
Sampai makan 1.000 dari riba, itu lebih berat dosanya daripada 60 pelacur. Bukan 1 pelacur, 60 pelacur. Sampai mau nggak dikasih makan pelacur? 1 pelacur mau nggak nih? Ngasih makan jenengan, traktir. Bu, ayo bu, aku mang bengi mali oleh pelanggan suge. Terus sampai ditraktir itu gelem nggak? Hah? Ikan gurami gratis, kayak bungkus barang. Mau? 1 saja pelacur. Tadi malam habis main, dapat penghasilan banyak. Terus dengan diajak makan bareng-bareng. Mau? 1 pelacur. Ini 60 pelacur. Itu 1.000 riba. Ibu ngerti riba sih? Ini berkreditan di mana-mana, koperasi di masyarakat itu. Dicek itu nggak boleh. Bukan kreditnya, tapi sistemnya. Jadi sing riba itu bukan kredit itu. Kredit kalau 1 harga itu tidak masalah. Contoh, saya kreditkan HP. Saya kreditkan HP. HP ini saya hargai 10 juta. Sampean nyicil, terserah nyicil piro, terserah bebas. Jangka waktu ini petang bulan. Nyicil bebas. Nanti kalau ada telat, harga tetap nggak berubah. Paham ini? Sing penting petang bulan lunas. Nah yang demikian nggak masalah. Yang demikian tidak masalah. Yang bermasalah itu harga ini 10 juta, nanti saya mengkredit waktunya 4 bulan, per bulannya katakan 400.000, katakan seperti itu. Setelah itu sampean telat. Lah kalau telat kena tambahan lagi. Lah ini jenis riba. Karena harganya sudah ditetapkan harga jangka tempo, tapi masih ada perubahan tambahan. Itu sih jenis riba, termasuk kendaraan, termasuk sampean kredit panci, sotel, masa sotel yang kredit, rumah. Makanya ndolek sing kreditan syar'i itu. Karena ada sekarang perumahan-perumahan syar'i yang riba tinggalkan. Kalau enggak, bencana menunggu Anda. Bencana menunggu Anda. Hati-hati dengan ini. Oh itu banyak sekarang kaum muslim di sini. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Dosanya ngeri loh. Ini satu contoh. 1.000 hasil riba itu lebih berat daripada hasil 60 pelacur. Ya apa ini? Itu satu. Yang kedua, yang tidak kalah ngerinya, pelaku riba lebih besar dosanya daripada berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Masih mau nekat? Masih mau nekat? Maka yang punya keterikatan ini harus ditimbang matang. Kalau tidak mudarat, pasti mudarat. Kekacauan akan datang ke tempat itu. Akan datang ke tempat itu. Makanya sekarang artis-artis yang sudah mulai ngaji, rumah segede itu jual, kendaraan jual. Karena ternyata betul, nggak ada ketenangan, hatinya semakin keras. Itu siksaan dari Allah. Nggak ada ceritanya riba menghasilkan ketenangan, nggak ada ceritanya.
pasti kekacauan. Masya Allah, maka cintailah diri kita dan keluarga kita. Cintai. Lah usah niki niku napa niku kuwabe ditawakno ngoten nih. Sampai alat ngepel yo ngredit. Alat ngepel. Mari ki paling selilit-selilit ngredit. Urek-urek kuping yo ngredit. Takutlah kepada Allah. Kalau enggak, tunggu saja tanggal mainnya. Bisa jadi siksaan itu bukan di badan, tapi di jiwa. Hatinya keras. Sampai tinggalin kok. Kau wampel. Ini nanti direntatkan, dijelaskan di sini nanti semua nanti. Gampang nesu. Orang yang gampang nesu enggak? Orang masalah titik nesu, marah. Itu pasti ada maksiat. Ya bukan cuma riba saja, ada maksiat yang lain. Pasti sudah. Dan yang paling mengerikan yang pertama ini. Masya Allah. Ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wal maksiat, adapun maksiat, tudfi'u dzalikan nur, itu akan memadamkan hati, memadamkan cahaya. Ini ilmu itu cahaya, maksiat itu yang akan memadamkan cahaya. Sehingga disinilah penjelasan dari surat Al-Mutaffifin ayat 14. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah berfirman di sana, apa firman Allah ayat 14? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu Allah menutupi hati mereka. Nah, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Apa kata beliau? Innal abda, sesungguhnya hamba. Nah, seorang hamba idza akhta'a khuti'ah, apabila melakukan suatu dosa, apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, nukitat, akan membekas fi qalbihi, di hatinya, nuktatun sauda, titik hitam. Masya Allah. Jadi setiap kali hamba melakukan maksiat, itu akan membekas titik hitam di hatinya. Lalu beliau mengatakan, wa in tabah wa in naza'a, apabila dia berhenti, wastaghfara, dan beristighfar, tsumma tabah, kemudian bertobat, ya,
Jadi apabila orang melakukan maksiat, maka setiap kali maksiat dilakukan, pripun? Membekas titik hitam di hatinya. Ya, membekas titik hitam di hatinya. Apabila dia berhenti, lalu istighfar, kemudian tobat, maka sukilah qalbuh, hati yang ada titik hitam itu bersih, jernih, mengkilap kembali. Masya Allah. Ini, namun wa in zadat, apabila dia melakukan maksiat tidak berhenti, tidak istighfar, tidak tobat, lalu berbuat maksiat lagi, berbuat maksiat lagi, dan lagi dan lagi. Apa kata Nabi? Hatta ta'luwa qalbah, maka hati itu tertutupi dengan warna hitam, tertutupi warna hitam, karena setiap maksiat menyisakan titik hitam. Dia nggak istighfar, dia nggak tobat, dia nggak menyesal, justru melakukan maksiat-maksiat yang lain atau bahkan mengulangi lagi, maka kelamaan hati yang jernih, yang bening itu terbungkus dengan warna. Kalau sudah demikian Ibu, cahaya ilmu terhalang. Itu yang dimaksud surat Al-Mutaffifin tadi. Kalabal rona ala kulubihim. Ngeten iki wong sing atine wis ketutup, ngeten ngrungokno nasihat niki sebab nyentuh blas. Ngomong apa iki? Enggak nyentuh. Ini sudah ngeri, Pak. Makanya kalau ini tidak segera ditandani terus dengan penyesalan, maksiat lagi, itu yang kemudian hati menjadi keras. Summa qasat qulubukum, hati-hati mereka menjadi keras. Nah, ini bahaya yang luar biasa. Namun itu yang disebut dengan arron tadi, fadalika arron, yang tadi disebut di dalam surat Al-Mutaffifin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya hujan itu ada yang jaketnya di luar, jaket dalam. Ya di bawah, maksudnya jangan dipakai ke sini. Masa ngaji pakai helm, ya kan? Nanti viral. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, maksiat bisa menghalangi rezeki.
maksiat bisa menghalangi rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad, Nabi bersabda, Innal abda la yuhramur rizqa bidanbi yusibuh. Innal abda la yuhramur rizqa bidanbi yusibuh. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rizki karena dosa yang diperbuatnya. Ya, perbuatan dosa bisa menghalangi apa? Rezeki. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita lihat hari ini? Kita lihat hari ini orang-orang kafir yang dia sudah jelas ingkar kepada Allah, melawan Allah, durhaka kepada Allah, kok malah saya yakin jenengan batin itu. Ya, mari kita simak. Mari kita simak. Kalau kita melihat ada orang maksiat, kalau kita melihat orang maksiat, lalu dia sukses dalam urusan harta, maka ketahuilah itu yang disebut istidraj. Apa Bu? Istidraj. Istidraj itu jebakan yang dipasang oleh Allah kepada orang-orang yang jahil. Jebakan yang dipasang oleh Allah untuk orang-orang yang jahil. Yang mana pelaku-pelaku maksiat ini kemudian ketika menguasai harta melimpah ruah, nanti akan Allah ambil secara spontan tanpa sisa dengan waktu yang sangat mendadak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang putus asa. Kita simak beberapa dalil. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqim ala ma'asihi." Perhatikan Bu, apabila kamu melihat Allah memberi pada hamba, memberi hamba harta dunia yang diinginkannya, yang disenanginya. Apabila hamba memberi apabila Anda melihat Allah memberi pada hamba nikmatnya dunia, kesuksesan dan kekayaannya, padahal dia berdiri di atas
kemaksiatan. Jadi padahal dia maksiat, maka ketahuilah, kata beliau, fa innama dzalika minhu istidraj. Maka ketahuilah bahwa itulah yang dinamakan apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Jebakan berupa nikmat yang disegerakan siksaannya oleh Allah. Jebakan berupa nikmat yang akan disegerakan oleh Allah siksaannya. Allah berfirman, surat 6 ayat 44. Allah berfirman, surat berapa? 6 ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam. Masya Allah, ini yang akan diperlakukan Allah. Jadi artinya apa? Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim itu jelaskan tertipu dengan gini. Akhirnya kalau ndak sama gak sabar dadi wong sing taat. Lah aku tawangi sholat tahajud, wis ngaji, aku ben gak kudungan saiki kudungan. Lho kok tambah soro? Lah tanggoku iku gak sholat belas, lah kok sugih? Aku sing ngaji rutin, tilawat dikit lagi tentang gak tahu diwawu duit, kawit nyekel duit, no sing mencret. Jadi gak diwawu duit, gak tanggoku gak tahu sholat, ngaji ini orang larang, bahkan gak ngaji belas, kok malah usahanya suki. Bu, Pak, simak nasihat Imam Ibnu Qayyim. Apa kata beliau? Warubama atakala ba'dul mukhtarina ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya. Kata beliau, terkadang sebagian orang itu terperdaya dikarenakan bersandar penuh pada apa yang dilihatnya dari nikmat-nikmat yang tercurah untuknya di dunia ini. Nah, ini. Ya, orang-orang yang terperdaya, orang tertipu karena bersandar penuh dengan apa yang dia lihat dari nikmat-nikmat dunia yang tercurahkan untuk orang tersebut. Wong dia itu aja gak sholat, ya, dia sholat pun lak-laktung. Napa lak-laktung itu? Hah? Kalang kadung. Apa kalang kadung? Wis mbok basandi. Mbok kadang sholat nek gelem kadang ora.
Suka-suka dia. Namun kenapa dia kok rezekinya lancar? Nyambut gaya ini lancar, usahanya berhasil. Nah ini orang terjebak di sini. Lalu ia merasa bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi tersebut. Wa annahu la yughayyiru ma bihi wa yadhunnu anna dzalika min mahabbatillah. Dia menyangka Allah tidak akan merubah keadaan tersebut dan dia mengira itu tanda-tanda Allah mencintai dia. Apa ya ono wong maksiat iku dicintai karo Allah. Wa annahu yutihi fil akhirati afdala min dzalik. Ia menyangka semua anugerah itu diterima karena cinta Allah kepada orang tersebut. Bahkan Allah akan memberikan yang lebih baik untuknya di akhirat nanti. Inilah contoh yang tertipu, kata Imam Ibnul Qayyim. Kita lihat ayat berikutnya, surat 43 ayat 33. Surat 43 ayat 33 sampai 35. Wala ayyalaula ayyakunan nasu ummatan wahidah. Monggo. Dan sekiranya bukan karena meninggalkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah berkat bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang masih mengorbankan umat mereka dari perak. Demikian pula tanda-tanda yang mereka lagi. Dan berkat pula pintu-pintu perak bagi umat mereka. Dan begitu pula diperlipat tempat mereka bersandar. Dan tapi berkat pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan di akhirat disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini gambaran yang Allah contohkan bagi istidraj. Jadi kalau kita melihat ada orang maksiat lancar, ya seperti ngapunten ya, para penyanyi dengan penampilannya kayak gitu kok tambah suge-suge. Siksaannya bukan di situ, Pak, batin. Nah, mereka merawat anak-anak yatim. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima amalan kecuali itu dari sumber yang baik. Nah saat ini wong nyopet terus sedekah, ngoten hasil copetane piye? Dalam nyopet hasil nyopetnya tinggal sedekah. Nah, ngilangi dosane mau. Piye Bu? Atau korupsi, duit panas dikelompokno digawe ngeramut anak yatim. Anak niku. Banyak. Gen berseni duitnya. Dan itu terus diulang-ulangi kayak begitu. Kita ini gak kasihan dengan anak-anak. Kita sendiri menghindari makanan itu, makanan yang kita buang kita kasihkan anak yatim dengan cara yang batil. Bun, itu makna yang kedua. Makna yang kedua tentang terhalangnya apa? Rizki. Itu makna yang pertama. Ngapunten, makna yang pertama tentang terhalang rizki. Adapun orang yang bermaksiat kok banyak rizki, maka kemungkinan itu yang disebut dengan istidraj. Nah, makna yang kedua yang dimaksud Allah menghalangi rizkinya itu keberkahan rizkinya dicabut oleh Allah. Keberkahan rizkinya dihilangkan oleh Allah. Insya Allah ini. Ya.
Nah, keberkahan rezekinya artinya apa? Rezeki yang didapat itu tidak membawa pada kebaikan, atau dia terhalang untuk menikmati rezekinya. Ini karena maksiat yang dilakukan. Pun ini yang kedua. Yang ketiga, apa dampak buruk dari maksiat? Dampak buruk dari maksiat yang ketiga adalah wahsah. Wahsatu yajidu al-asi fi qalbihi. Kesepian. Kehampaan. Jadi para pelaku maksiat itu merasakan kehampaan ke dalam hatinya, ya, kehampaan pada hatinya, yang kemudian bainahu wa bainallahi la tuwazinuha wa la tuqarinuha laddatun aslan. Masya Allah, ini Bu. Ya, karena maksiat itu menjadikan hatinya hampa, hatinya sunyi, maka dalam hatinya membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. Hubungannya dengan Allah terasa jauh. Maka rasa seperti ini, nah ini nanti koreksi kita semua ini. Rasa seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Jadi kehampaan ini nggak bisa diobati dengan apapun. Maka nih tiang-tiang sing kados ngeten niki gak iso anteng uripe, gampang bosen. Tuh. Kenapa sih nek kula mbek sampean nggih? Kalau seperti ini sudah mulai gerimis awake greges. Niki nek di omah durung budal iki kena digawe alasan syar'i. Nggih mboten? Kok gak teko sampean iki? Awakku greges, gerimis bisa afdol. Betul? Betul Ibu? Coba kalau rekreasi. Awak rodok greges, gerimis. Bu? Ojo turu. Greges niku sehat. Sama jare greges, kok apa? Bangku cek keringetan ngono. Yang laku-laku cek keringetan lah enteng ya. Abdul. Alasannya itu lupa pas. Alasan gak teko ngaji pas. Alasan melok rekreasi ya pas. Itu hasilnya. Nggak bisa tenang, gampang resah, gampang risau, dan tidak bisa diobati dengan kenikmatan apapun orang seperti ini. Itu dampak dari maksiat. Maka dia merasa semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Imam Al-Qayyim, bahkan walau istama'at lahun nadatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah, sekalipun jika seluruh kesenangan dunia, jika seluruh kenikmatan dunia diberikan kepadanya, tetap tidak akan mampu menghilangkan rasa kesepian, rasa kehampaan. Makanya menderita dia.
Nyata niki sampean garai, mesti cepet ngamuk orangnya. Ikut tanda-tanda maksiat sangat banyak dia lakukan. Wis niki dibongkar kabeh nyata niki. Nanti kadang-kadang orang di sekitarnya heran, lah itu mengelawak apa sih masalahnya? Nah ini toh, sebenarnya bukan di situ, penyakit bisa di hati maksiat itu tadi. Jadi maksiat itu bukan cuma tadi loh Pak, bukan cuma berzina, bukan minum khamr, bukan itu aja. Banyak maksiat. Efeknya kados mekaten dulu. Makanya senenganin apa? Muter-muter, kepingin keliling-keliling, kepingin melaku-melaku, kepingin tuku ini, kepingin mencari hiburan, karena resah hidupnya. Dikongkon anteng jenek gak iso, ini kisah menasehati. Bodoh karo mbak nopo niku geni sampean siram karo bensin. Gak bisa orang dilingno, gak kena wong ini gak kena dilingno Ibu. Makanya kalau ada setiap ada persoalan, suara kalimat yang keluar melebihi masalahnya, itu sudah bisa dipastikan dia pasti pelaku maksiat. Enggak terbongkarnya tadi pada masalah. Karena kehampaan itu gak bisa disentuh dengan masalah. Orang kalau sudah lagi gak tenang jiwanya, resah, hampa, galau, mboten niku disentuh karo masalah, pripun? Wong ana anak cilik garai dikon dicoplek sakit gede. Apa sih Bang? Lah wong arek ngono kok ceblek koyo ngono sih. Macane nakal ngono. Hatimu yang keras. Takutlah kepada Allah. Imam seorang tabi'in mengatakan, Imam Muhammad bin Ka'ab mengatakan apa? Maduriba abdun biukubatin a'zamu min qaswatil qalb. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu hukuman. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu hukuman a'zamu yang lebih berat min qaswatil qalbi, dari kerasnya hati. Artinya apa? Hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada hamba itu kalau orang itu diberi hati yang keras. Kenapa? Kok para ulama mengatakan hati yang keras itu seburuk-buruk hukuman dari Allah kepada hamba? Bu, Pak, orang kalau hati yang keras itu sifat-sifat yang muncul apa? Satu, hati yang keras itu sifat-sifat yang muncul apa? Ini mau saya jawab Ustaz, bongi ono ngarepku. Gak wani kula. Satu, gampang emosi. Dua, gampang tersinggung. Tiga, apa tiga? Ngeyel. Emoh ngalah. Sampean pernah gak Bu? Lewat di perempatan kampung kecil macet.
Saya sering soalnya. Mantan itu tak parani tibain apa? Wongi cengkal. Sampai sing ngatur akhirnya minggir wis mlaku sakar. Wong dikongkon ngalah situ kan. Gak gelem Pak sampai minggir dulu. Ndak katanya. Sampai ndak diculno karo sing ngatur. Wis geluto. Akhirnya. Apa yang terjadi kalau udah begini? Macet itu gara-gara apa? Wong situ sing cengkal. Rumah tangga itu begitu nanti. Bermasyarakat itu begitu nanti. Hati yang keras, emoh ngalah, ngeyel. Makanya orang Bani Israel gak iso taat yang bener nih. Mau ngeyel katanya. Nek jare wong Jawa niku medeng kelek. Dilawan sinten kemawon. Itu ciri-ciri orang yang hatinya keras. Pun barangkali ada bapak ibu yang begini, jangan nesu, jangan nesu. Tapi tobat, iku elek soalnya sifatnya. Begitu jenengan punya masalah, kalau bermasalah dengan orang, tidak akan ada orang yang mau mendekat. Anda dibiarkan seperti itu. Kenapa? Wedi salah sasaran. Soalnya bang ini nek dilengok, sampe ojo melok-melok. Nunggu akhirnya. Ada apa enggak begitu? Ada. Ada. Ada di sini. Enggak ada. Sini orangnya kalem-kalem kok. Nek pas ngaji. Kalem-kalem. Meneng-meneng kok ini turu. Tapi kalau ada masalah dengan siapapun dilawan. Dilawan. Keras lagi. Seburuk-buruk hukuman kata Imam Muhammad bin Ka'ab. Lah ini yang sulit mendapat hidayah itu. Sulit mendapat. Nah ini juga disebabkan karena maksiat. Ini lah Masya Allah. Hati yang keras itu ngeri loh. Ibadah saya ibadah rusak. Sampun. Nah, ini. Jadi seandainya seluruh kenikmatan di dunia diberikan kepadanya, ditampakkan kepadanya, itu tidak bisa menghilangkan kehampaan dirinya. Wahada amrun la yahissu bihi illa man fi qalbi hayatun. Masya Allah. Kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan itu tidak mampu menghilangkan kehampaan di dalam hatinya. Hanya orang yang hatinya masih hidup yang dapat merasakannya. Wa ma li juruhin bi mayyit ilam. Wa ma li jurhil bi mayyitin ilam. Apa kata beliau? Seseorang yang hatinya sudah mati tidak akan merasakan sakit. Orang yang hatinya mati tidak bisa merasakan sakit. Seperti orang mati, borokan cekel sampai rapet, gak akan terasa sakit. Kenapa? Kenapa? Karena mati. Makanya pelaku-pelaku dosa itu, orang-orang yang hatinya sudah mati karena maksiat ini, ngomong kasar, ngomong elek, mencaci biasa. Deling no, ojo ngono dijogo. Aku ngomong apa? Wis pajar, ngono. Iku ngentekno amal. Kita punya amal apa coba? Cacian, celaan, hujatan, cemoohan itu sama dengan jenengan memasukkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, baca Quran kita, kita masukkan koper, kita hadiahkan pada orang. Podo karo ngono kuwi.
Jadi nanti kalau jenengan nyeladu orang, sing sampean celadu niku kelagepen gak iso muni. Sampai domblom, sampai jatuh. Hari itu jenengan puas karena menang dalam diskusi. Hari itu jenengan menang karena mampu nyeladu dan dia kalah telak. Tapi dia pulang dengan membawa satu koper pahala yang jenengan hadiahkan kepadanya. Hati-hati. Itu yang disebut oleh Nabi al-muflis, orang yang bangkrut. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat Nabi bertanya, "Ataderuna manil muflis?" Hai sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut min ummati, dari umatku ini? Kenapa dikatakan bangkrut? Karena sebelumnya dia punya kekayaan. Setelah itu habis kekayaannya, itu dikatakan bangkrut. Jatuh miskin, terlantar, terkoyak dalam penderitaan. Itu karena sebelumnya dia memiliki kekayaan yang banyak. Nah, ketika Nabi bertanya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita adalah man laisa dirham wala mata, orang yang gak punya duit dan tidak punya barang-barang yang bisa dijual. Itu orang bangkrut, kata para sahabat. Gak nyekel duit, gak duit barang-barang inventaris yang bisa dijual, yaitu orang yang bangkrut. Apa kata Nabi? Bahkan al-muflisu fina, orang yang muflis, yang bangkrut itu bukan begitu, namun man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolati, dengan membawa pahala sholat. Berarti sholatnya bagus, diberi pahala oleh Allah. Wasiyami, membawa pahala puasanya. Wazakati, dan membawa pahala zakatnya, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan ibadah-ibadah yang dilakukan itu berkualitas. Dia bawa pahala-pahala itu datang kepada Allah dengan membawa pahala-pahala itu pada hari kiamat. Namun bersamaan dia memborong pahala-pahala amalnya, datang orang-orang yang terdolim itu satu persatu. Ada yang pernah wakot qadafahada, pernah duduk, wakot satamahada, pernah mencela, wa akala malada, ngambil makanan orang, ngambil harta orang, wa dorobata, pernah mukul, wa safaka damahada, mengalirkan darah, dan seterusnya. Satu persatu orang yang didolimi ini datang minta kisos. Akhirnya apa? Orang yang borong pahala ibadah tadi satu persatu diambil. Pahala sholatnya diambil, diberikan kepada orang yang dicaci maki. Pahala puasanya diambil, dikasih pada orang yang dituduh. Pahala zakatnya diambil kepada orang yang dihina. Terus begitu hatta sampai habis Nabi dan habis apa yang dia bawa tadi itu. Pahala sholat habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis, pahala haji habis, semua pahala ibadahnya sudah habis. Karena dipakai toroki orang-orang yang didolimi ini.
Karena kisos. Sementara yang antri masih banyak. Tuh. Kan wong dolim itu gak melukai cuma satu orang. Tunggal yang tak ceritakan tadi itu. Wong nek keras hati, itu sak RT tadi musuh kabeh. Gimana? Loh iya. Sampai kalau ada orang sampai dia tuh apa? Buah larangan, gawe kandang, gak ono sing wani ngeling. Pak RT jan Pak RT sampai kan dari sampai mawon. Sampai mawon. Lho ngene kadang-kadang bangga, Pak. Bikine sapa wan karo aku? Bangga. Iki gak ngerti, itu ancaman bagi dirimu sendiri. Ojo bangga kalau gak ada orang berani dengan Anda ini. Barangkali ada. Jangan bangga. Sing hati-hati, saestu sing hati-hati. Kenapa? Sensitif, Pak. Lisan itu Masya Allah. Sudah pernah dibahas di sini, bahaya lisan itu. Kedoliman dari lisan. Sudah pernah dibahas. Syekh Soleh Fauzan. Ini kun jelasakan. Dolimnya manusia dengan manusia melalui lisan. Itu ada sekitar 17 dosa. Iku ilat tok. Mesti gak mikir, kalau gak mungkin menyangka. Mosok pitulas, lambe, gak mikir. Pitulas dosa. Kadang-kadang kita gak rumangsa. Contoh, ada ibu-ibu diskusi, ngobrol tentang ekonomi. Ya saiki ku, ya apa ya kabeh dalam kesulitan. Ya. Mari ngono nyelentuk ibunya. Kesulitan nyusitan, tapi sampean seenak Bu, bojo sampean oleh pensiunan. Lah ya bener loh. Iki jawab, piro pensiune? Nah ini. Piro pensiune bojoku iku, Mbak? Saking pinter-pinter aku ngumetno. Jadi dua itu kata belanja tak tuh. Piro. Itu kalimat apa? Kalimat apa? Kufur. Anda telah kafir kepada nikmat Allah. Kalimat itu satu membawa dosa kekafiran kepada nikmat, yang kedua menutup pintu rezeki. Itu menutup pintu rezeki. Sama banyak ini banyak. Tapi mantunya sampean kan kerja mau jadi satpam piro gaji. Itu kan. Itu dosanya itu satu kata. Piro Pak, itu dosanya double-double itu. Double-double itu. Dia sudah mendolimi suaminya, mendolimi Allah. Ini ki tukang wudu apa ya pantes. Hobi wudu. Aku yakin wong sing suka ngomong ini ki gak tahu kumur-kumur kok ini wudu. Sampeyan kalau wudu berkumur apa enggak? Gak percaya. Gak percaya. Nek berkumur kok duwe bahasa kaya ngono sampeyan. Gak percaya nek kumur-kumur sampeyan. Makanya omongnya tadi ampuni padek. Basi omongan itu. Buruk kalimat itu di hadapan Allah. Masya Allah, hati-hati makanya. Nah ini yang kadang-kadang mengundang kesulitan-kesulitan hidup. Gini.
ngundang masalah hidup. Anda mengundang kesulitan-kesulitan dalam hidup. Karena ucapan itu. Allah katakan, la in syakartum wala in kafartum. Selesai sudah. Jadi yang membuat kita hidup sengsara, sulit kita dengan ucapan-ucapan itu. Lho ngoten niku dijak sedekah, pasti sulit. Karena hitung-hitungannya tekor. Duit nek titik dikongkon, logika sing main, pasti logika, pasti sulit, pasti abot, muncul sifat medit. Pasti sudah, niku ngerentep, niku mangkit. Makanya dosanya double-double. Makanya saya belajar di saat ekonomi ngepres, saya nanggung beban orang, saya belajar. Niki wonten jenengan saged bantu walaupun boten banyak. Coba kita sendiri dalam kondisi butuh bantuan malah dijaluki logika, gelem bantu napa mboten? Logika, gelem bantu napa mboten? Pasti banyak ndak maunya. Kenapa? Sepurane ya. Kula dhewe dalam padahal kita punya, bukan ndak punya, cuma kita dalam kondisi ngepres. Kalau kita menggunakan kacamata keyakinan, bantuan. Kalau saya menghimbau, Anda dalam kesulitan, kita dalam kesulitan, ada orang diuji dengan kesulitan. Lalu kita diminta untuk membantu walaupun tidak banyak. Kalau menurut kacamata keyakinan, saya menghimbau bantuan. Dijawab, budak lo dewe. Wong dalam kondisi kritis kok malah bantu orang. Iku jenengan gak iso ngambil manfaatnya ilmu. Dan itu banyak yang punya pola pikir karena logis. Kita sendiri punya masalah, malah disuruh menyelesaikan masalahnya. Kalau kita punya masalah sendiri banyak, terus ngurusi masalah orang, masalah kita, halo, masalah kita berantakan, medak, keleleran, karena kita sibuk ngurusi. Nah, jenengan pernah baca hadis boten? Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain, barang siapa menghilangkan kesulitan orang lain, maka Allah akan menghilangkan gak keleleran, gak medak, gak berantakan. Masalah kita diselesaikan oleh siapa? Masalahnya di sini. Yakin enggak? Andi ngomong sambil, nek kalau saya yakin Ustaz, tapi ngomong. Kalau yakin, tapi gak yakin. Sama jelas? Yakin sih yakin. Sama dengan pun Bu, Pak, tawakal kepada Allah. Sampun Ustaz, boten kurang-kurang. Itu bahasa tenang nopo bahasa menderita. Nek nyerano urusan kepada Allah aja setengah hati. Allah ngerti hati kalau nggak sampai ini. Yakin nang Gusti Allah kok enggak. Makanya saya anjurkan dalam kondisi kurang, dalam kondisi bukan nggak punya, cuma kurang gitu. Lalu di saat itu kita diminta bantu orang lain. Kacamata keyakinan bantuan. Dengan berharap aku ingin dengan bantuanku kepada orang lain, urusan dan kesulitanku diselesaikan oleh yang
yakin dengan sepenuh hati, yang yakin dengan sepenuh hati, akan datang keajaiban dalam hidup ini. Ngapunten, saya ngomongnya los. Ngapunten, saya ngomongnya los. Karena saya mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat dalam hidup ini. Saya ngalami. Saya mengalami. Bukan 1 kali, 2 kali. Saya ngalami. Makanya saya ngajinya los. Ibu-ibu yang jualan kadang itu ngaji ngoten niku, sampean jualan hasilnya gak sampe ini. Nek dikembangan dhewe gak cukup. Ono ngaji dikongkon infak. Kok hasil kuwi malah dikongkon ustaz iki opo sih modele ngono ustaz. Kalau saya infak kok. Enggak harus banyak, sambil berharap Allah akan angkat masalah. Dan Allah punya cara yang kita nggak bisa menjangkaunya. Allah punya cara yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Sampun jelas? Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai poin berapa ini? Nah, ini akan kita lanjutkan pengaruh maksiat, dan ini kita lanjutkan lagi ya. Ngapunten, pengaruh dari golongan orang-orang yang terhalang dari hidayah. Bulan depan kita lanjutkan poin kedua saja. Ya, kita poin kedua. Golongan orang-orang yang terusir dari hidayah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.